Waspadalah, Dajjalisme hadir lewat pinjol. Tragis. Sudah banyak masyarakat yang jadi korban karena terjebak pinjol atau pinjaman online. Dan yang paling miris adalah jumlah dari korban itu 40% dari guru. Nauzubillah min zalik. Guru adalah pendidik yang seharusnya bisa menjadi jembatan mencerdaskan generasi bangsa, atau bisa menjadi orang-orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Namun, jika guru tersebut bahkan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari kegelapan menuju cahaya, maka mana bisa akan berkontribusi dalam dunia pendidikan? Apakah ini tanda bahwa kualitas pendidikan di negeri kita ini memang sudah jeblok, atau makin tergerus? Karena banyak guru yang justru memiliki masalah atau terjerumus ke dalam jurang kegelapan, atau korban pinjol alias pinjaman online. Lantas, apa gunanya kurikulum yang telah dirumuskan negara melalui Departemen Pendidikan? Jika melihat fenomena ini, bukankah ada pendidikan finansial yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah? Sehingga anak bangsa tidak mudah terjebak dalam dosa-dosa yang berkesinambungan karena kemiskinan. Kenapa negara tidak mau mendidik rakyat dengan pendidikan kecerdasan finansial? Bukankah ini justru bisa membuat negara jadi maju? Bukannya malah terkesan membiarkan aksi pinjol menelan korban? Kenapa kurikulum yang sudah disusun itu tidak menghasilkan sumber daya yang bermutu? Apakah kurikulum ini hanya formalitas belaka? Bukankah jika seseorang cerdas secara finansial maka akan banyak peluang untuk memberdayakan umat? Bukankah kecerdasan spiritual yang ditopang dengan kecerdasan finansial, maka akan sangat bagus sekali membangun bangsa ini? Atau memberdayakan umat? Sehingga kemajuan umat mudah terwujud. Kecerdasan spiritual yang ditopang dengan kecerdasan finansial maka akan bisa menjadikan seseorang tidak rakus. Karena kecerdasan ini menghadirkan kesadaran bahwa semua materi yang ada di dunia ini akan ditinggalkan. Orang yang sadar karena ditopang kecerdasan spiritual dan kecerdasan finansial, akan melejitkan dirinya untuk terus membangun manusia secara seimbang. Bisa kaya tapi tidak sombong. Bisa berusaha mengejar dunia tapi tidak melupakan akhirat. Dan tidak mudah rapuh ketika mengalami kegagalan dalam usahanya, justru akan bangkit terus, karena sadar bahwa yang Allah tuntut itu bukan hasil tetapi seberapa besar usahamu. Dengan kecerdasan spiritual dan finansial berkolaborasi, maka akan terjadi runtuhnya dosa-dosa, karena banyak orang yang tidak akan sempat berbuat kejahatan atau tidak masuk perangkap rentenir atau pinjol. Dan bisa juga tidak akan muncul praktek-praktek rentenir di kalangan umat atau bangsa ini. Sebab ketika umat sadar dampak dan dosa dari praktek riba atau rentenir ini, maka orang-orang yang punya usaha riba itu atau pinjol akan segera tutup alias bangkrut. Ketahuilah bahwa dalam ajaran Islam, umat dilarang mengambil riba dan melibatkan diri dengan riba. Berarti termasuk meminjam duit dari pinjol? Keharamannya itu sudah jelas bersumber dari beberapa surah di Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan setiap kegiatan usaha haruslah berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian. Sebagaimana bisa dikaji ulang dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 276. Tapi kenyataan yang kita dapatkan sekarang ini, ternyata banyak masyarakat yang mudah sekali tergiur dengan iklan pinjol atau pay later. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat itu lebih banyak menggunakan perasaan atau nafsu daripada berpikir. Karena nafsu sering tergesa-gesa untuk mewujudkan keinginan, sedangkan berpikir akan menghitung setiap dampak dari tindakan yang akan dilakukannya. Jadi jelas sekali bahwa berpikir dalam hal ini lebih utama. Pinjol sepertinya sudah menjadi perangkap iblis. Rayuannya sangat menggiurkan. Perhatikanlah iklan-iklan setiap Anda membuka sosial media,
atau bahkan di YouTube iklan pinjol atau paylater sangat masif. Entah bagaimana algoritma itu bekerja sehingga meski seseorang tidak menyaksikan tayangan yang berhubungan dengan uang, iklan pinjol itu muncul di mana-mana. Iklan itu bahkan dalam bentuk video yang harus ditonton terlebih dahulu, setelah itu barulah bisa menyaksikan video yang sedang ingin disaksikan. Memasang iklan seperti pinjol itu dan sering muncul tidaklah murah. Ada biaya yang harus dikeluarkan begitu banyak. Maka bisa jadi ini memang perangkap iblis agar banyak orang yang jadi korbannya. Setan ataupun iblis akan mengeluarkan biaya berapapun untuk menjadikan manusia sebagai korban. Bujuk rayu dan segala kemudahan mendapatkan uang dalam iklan pinjol itu adalah perangkap yang sudah dilakukan penelitian. Bukankah ini adalah metode dajjalisme? Maka, waspadalah,